Kalau kita mau ngerti nih ya, kenapa seseorang bisa berubah jadi gelap? Gak bisa tuh langsung lompat ke akhir ceritanya. Kudunya mah mesti balik jauh ke awal kehidupannya, ke masa kecilnya, asal-usul keluarganya, ke masa di mana Jeffrey Epstein belum dikenal siapa-siapa. Karena gak ada tuh sejarahnya orang yang lahir langsung jadi jahat. Bahkan biar lu pada tahu nih ya, si Bang Jeffrey ini terlahir bukan dari keluarga bangsawan, bukan juga dari keluarga kaya raya. Karena ayahnya kerja sebagai petugas taman kota dan ibunya ibu rumah tangga. Jadi dia berasal dari keluarga yang pekerjaannya stabil tapi jauh dari kekayaan. Tapi entah kenapa nih, hidupnya belok jauh sampai akhirnya jadi salah satu nama paling kontroversial di Amerika. Bahkan secara global, khususnya di tahun 2026 ini, yaitu buntut dari terpublikasinya file Epstein yang bikin heboh nih pemberitaannya. Dan hari ini gue gak bahas dokumennya, tapi asal-usul kehidupan manusianya. Siapa Jeffrey Epstein sebenarnya? Dari mana dia berasal? Dan apa yang bikin hidupnya berubah total? Dan benarkah dia seorang Yahudi? Kalau lu pengen tahu, pantengin video ini sampai habis. Dan biar lo gak ketinggalan konten-konten menarik lainnya, wajib banget nih lu subscribe channel gue dah. Oke? Halo, saya Vega. Selamat datang di channel yang membahas sisi sejarah dan kisah nyata. Jangan lupa kalian subscribe supaya mengetahui fakta yang tersembunyi. Mari dengarkanlah ceritanya dan bersiaplah untuk menjadi lebih tahu. Jeffrey Epstein memiliki nama lengkap Jeffrey Edward Epstein. Dia lahir tanggal 20 Januari tahun 1953 di Brooklyn, New York, yang pada masa itu bukan wilayah elit dan bukan kawasan orang kaya. Seperti yang udah gue kasih tahu di awal, orang tuanya hidup sederhana. Ayahnya bekerja sebagai petugas taman kota, artinya ayahnya kerja ngerawat taman dan tanah kota New York. Dan ibunya seorang ibu rumah tangga. Artinya mereka bukan keluarga berpengaruh. Jadi asal usulnya bukan dari kalangan elit. Gak punya koneksi politik, gak punya jaringan kekuasaan. Jeffrey kecil tinggal di daerah Seagate, yaitu sebuah komunitas kecil yang ada di Coney Island. Dia juga bukan anak tunggal, yaitu punya satu adik laki-laki yang bernama Mark Epstein. Adiknya ini memilih jalan hidup berbeda dari Jeffrey, yaitu jauh dari sorotan publik. Dan faktanya, Jeffrey lahir dari keluarga Yahudi. Namun latar belakang ini tidak memiliki kaitan langsung dengan tindakan kriminal yang membuat namanya dikenal dunia. Nah sekarang kita balik lagi nih. Pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah. Ke masa kecilnya si Jeffrey ini. Dari kecil, Jeffrey Epstein dikenal cerdas secara akademis. Nilainya bagus banget. Kalau kata orang kita mah cepet nangkep gitu ya. Dia bersekolah di sekolah dasar deket rumahnya, yaitu Public School 188 yang ada di Brooklyn. Lanjut ke SMP yang ada di kota itu juga, yaitu Mark Twain Junior High School. Walaupun gak sekolah di sekolah swasta, tapi nilainya paling menonjol. Dia punya kecerdasan di atas rata-rata noh. Sampai-sampai pas masa SMA-nya nih di Lafayette High School, dia lulus di usia 16 tahun setelah ngelompatin 2 kelas karena saking pinternya. Terutama dalam pelajaran matematika dan sains. Tapi secara sosial dia tertutup, jadi bukan anak yang populer. Dia gak punya banyak teman dan lebih sering menyendiri. Fokus ke pelajaran dan ngamati nih lingkungan sekitarnya.
Jadi dia lebih banyak mikir daripada ngomong. Huh? Dan dari sini kita bisa ngelihat bibit awalnya. Dia adalah anak pintar yang terbiasa mengamati orang lain, bukan berbaur dengan lingkungannya. Jeffrey sempat duduk di bangku kuliah, bahkan di kampus yang gak main-main, yaitu pernah kuliah di Cooper Union, kampus teknik dan sains yang bergengsi di New York. Abis itu, dia juga sempat masuk nih di New York University, tepatnya di Cornell Institute yang terkenal di bidang matematika. Tapi jarang orang sadari nih, Jeffrey gak pernah lulus secara resmi alias gak pernah pegang gelar sarjana. Anehnya, ketiadaan gelar itu gak menghentikan langkah hidupnya. Karena bagi dia, ijazah tidak lebih penting dari kepercayaan orang lain dan akses ke lingkaran tertentu. Bahkan, titik balik hidup Jeffrey Epstein ini sebenarnya bukan dimulai dari dunia keuangan, yaitu bidang matematika yang diunggulkan nama dia, tapi dari sebuah sekolah elit yang ada di jantung kota New York. Huh? Sekolah itu bernama The Dalton School, berlokasi di Upper East Side, Manhattan. Ini bukan sekolah sembarangan, murid-muridnya datang dari keluarga kaya, keluarga berpengaruh, dan lingkaran sosial kelas atas Amerika. Disinilah sekitar pertengahan tahun 1970-an Jeffrey Epstein mulai bekerja sebagai guru matematika dan fisika. Yang menarik nih, saat itu dia belum memiliki gelar sarjana resmi, tapi kecerdasannya, cara bicaranya, dan kemampuannya meyakinkan orang lain buat dia dipercaya buat mengajar anak-anak dari kalangan elit. Dan dari sinilah semuanya berubah. Karena bukan cuma soal mengajar, tapi soal melihat dunia dari jarak dekat. Dia mulai mengenal tuh cara hidup orang kaya, cara mereka berbicara, dan cara mereka membangun jaringan. Bagi Jeffrey, sekolah ini bukan cuma tempat kerja, tapi gerbang pertama menuju dunia yang selama ini cuma bisa dilihat sama dia dari kejauhan. Dan dia belajar satu pelajaran besar, yaitu ilmu emang penting, tapi akses ke orang besar bisa lebih berharga dari sebuah gelar. Nah, setelah si Jeffrey ini ngajar di The Dalton School, hidupnya gak langsung jadi mewah tuh. Tapi dari sekolah itu, dia jadi punya akses ke orang-orang berpengaruh yang tidak lain dan tidak bukan adalah orang tua murid. Lalu, sekitar pertengahan tahun 1970-an, dia berhenti jadi guru. Bukan karena gagal, tapi karena dia ngelihat peluang yang lebih besar di luar dunia pendidikan. Setelah resign dari The Dalton, dia mulai kerja nih di sebuah perusahaan keuangan besar yang bernama Bear Stearns, sebuah bank investasi yang waktu itu cukup disegani di Wall Street. Di sana, dia kerja di bagian trading dan opsi keuangan. Yang bikin banyak orang heran, dia bisa diterima kerja tanpa gelar sarjana. Dan lagi-lagi nih, kemampuan komunikasi dan cara dia bawa diri jadi modal utamanya tuh. Karena menurut dia, kepercayaan lebih mahal dari ijazah. Di dunia keuangan inilah dia mulai kenal dengan tokoh-tokoh berduit. Salah satunya adalah Leslie Wexner, yaitu pendiri kerajaan bisnis retail besar di Amerika. Huh? Sejak saat itulah dia bukan lagi karyawan biasa, tapi bangun usahanya sendiri. Jadi masuk di tahun 1980-an, Jeffrey Epstein mendirikan perusahaan investasi pribadinya sendiri. Namanya J. Epstein & Co, yaitu sebuah kawasan pajak ringan yang ada di Karibia buat perusahaan finansial. Tapi yang menarik, perusahaannya sangat tertutup, gak banyak kliennya yang diketahui publik, dan hampir seluruh operasinya terpusat pada orang-orang super kaya. Dan dari sinilah dia mulai hidup di balik layar, bukan sebagai selebritas, tapi sebagai orang yang punya akses. Kalau ditarik garis besarnya, Jeffrey Epstein awalnya anak pekerja kota,
lalu jadi guru sekolah elit, masuk Wall Street, dan akhirnya punya perusahaan sendiri. Perubahannya nggak meledak, tapi merayap pelan. Dan justru karena pelan itulah, jarang orang sadar kemana arah hidupnya bergerak. Yang dari luar kelihatannya sukses, pinter, punya koneksi, masuk ke lingkaran orang kaya. Tapi di balik semua itu, jalan hidupnya mulai makin jauh dari batas normal. Di mana cerita Jeffrey Epstein mulai masuk ke fase yang paling gelap dan kontroversial. Setelah dia punya perusahaan sendiri, hidupnya makin jarang kelihatan di depan publik. Dia nggak cari sorotan. Perusahaannya kecil tapi kliennya bukan orang sembarangan alias super kaya. Dan dari sinilah nama dia mulai dikenal pelan-pelan di kalangan elit. Sebagai sosok yang pintar ngobrol, bisa menyesuaikan diri, dan tahu cara bikin orang merasa penting. Dia sering hadir tuh di dinner-dinner eksklusif dan acara sosial kelas atas. Bukan sebagai bintang utama, tapi sebagai penghubung yang membuatnya ketemu nih sama tokoh-tokoh dunia. Pelan-pelan namanya mulai sejajar tuh dengan lingkaran orang-orang berpengaruh. Penting buat kita tahu nih, koneksi ini bersifat sosial dan pergaulan dalam konteks acara dan diskusi. Bukan bukti keterlibatan dalam tindakan kriminal. Tapi yang bikin unik, dia bukan politisi, bukan ilmuwan, bukan juga CEO raksasa terkemuka. Tapi dia selalu ada di tengah orang-orang besar itu. Seolah-olah dia tahu pintu mana yang harus diketuk dan tahu kapan harus diam. Tapi di sisi lain hidupnya tetap tertutup. Minim penjelasan dan penuh tanda tanya. Gak banyak yang tahu apa perannya secara nyata dan seberapa besar pengaruhnya. Lalu pertanyaannya sekarang, kenapa dia berubah? Gak ada satu jawaban pasti, tapi dari catatan hidupnya bisa dilihat tuh beberapa faktor seperti kecerdasan tanpa kontrol moral, ambisi besar, akses kekuasaan tanpa pengawasan, dan lingkungan yang membiarkan dia naik pelan-pelan tanpa ada yang menghentikannya. Dan dari sinilah cerita Jeffrey Epstein masuk ke bab yang paling banyak dipertanyakan oleh dunia. Nah, pembahasan ini baru awal perjalanan hidup Jeffrey Epstein, belum soal dokumen atau Epstein File yang lagi jadi sorotan media sekarang ini. Karena di video berikutnya kita bakalan masuk ke Epstein File yang bikin dunia bertanya-tanya. Kalau lu gak mau ketinggalan videonya, subscribe channel ini ya, karena ceritanya belum selesai. Terus nih, penting buat dipahamin. Latar belakang sulit bukan alasan buat kejahatan. Banyak orang susah, tapi tetap jadi orang baik kok. Kasus Jeffrey Epstein ini bisa jadi pengingat gimana orang pintar tanpa batasan bisa jadi berbahaya. Kalau sistemnya enggak awas, cerita hidupnya bisa jadi pelajaran karena kejahatan besar jarang dimulai dari niat besar. Biasanya cuma dari kesempatan kecil yang dibiarkan tanpa diawasin. Gimana menurut kalian? Silahkan komen ya. Dah segitu dulu, makasih udah nonton. Bye-bye.